Kenapa kita begitu? Karena setiap kita yang mau begitu itu sangat tahu bahwa hidup kita ini bukan untuk bekerja. Hidup kita ini bukan untuk berleha-leha dan bersenang-senang. Bagaimana hidup manusia ini yang diterangkan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu pokok utama kita, harus jangan lupa itu. Tidak kami ciptakan manusia ini, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadamu. Sebagian awak dek karajo lalai ibadah. Karajo itu yang kedua. Ya kan? Dimanapun kita bekerja itu yang kedua. Yang pertama beribadah. Asal tidak kita kerjakan ibadah, pekerjaan kita yang kita urus itu kita mempersekutukan Allah secara tidak langsung dengan pekerjaan kita. Ramazan orang bersoto di langsung cuma bersoto ke siap tak baik saja lah. Aku Tuhan Allah saat itu untung. Nah ini ibu-ibu dan bapak-bapak tidak berajam jumlah orang yang memahami itu ya, sehingga kehidupannya tidak berarti di dunia ini. Dan malam awak umat terakhir bapak umur awak pendek. Umat-umat dulu dihilangkan ya Allah semua nabinya pak. Abang kau Nabi Nuh panjang umurnya 1050 tahun. Orang ini ikut-ikut itu panjang-panjang dulu umurnya tu. Ya kan? Jadi masa beribadahnya lama. Awak umat Nabi Muhammad untuk menambah umur awak panjang itu dalam beribadah, sekali setahun di bulan puasa diturunkan malam qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini untuk mengimbangi Pak. Allah tu dek sayang kawa umur umat Nabi Muhammad ko singke-singke setiap puasa anu malam qadar. Wal asri itu turunnya setelah Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat itu dah ada ayat itu. Itu bapak-bapak pernah ditanyakan dulu, umat dahulu panjang umurnya, tentu banyak pahalanya, banyak beribadah. Allah menurunkan ayat ini untuk menjawabnya, ya kan? Tapi tidak lalu orang sampai itu Pak, puasalah kehabis itu datang ke Surabaya. Malam itu malam-malam terakhir, malam ganjil. Dimulai malam yang ke-21 sampai malam 27. Biasanya tuh ibu-ibu yang buat kuenya nggak dir. Kalau kue itu kaum muslimin tuh ke bawahnya bayinya sudah. Nadir lagi. Atau komol-mol kadai baju, kadai pencakur, atau nanti terawihan mulai lah. Kalau kita dapat beribadah ketika malam itu turun kesempatannya sehingga terbit saja turun malam itu sampai terbit fajar. Kalau dapat awasinan dalam salat sunat membaca Quran, pokoknya mengingat Allah lah. Nilai ibadah itu yang sebentar itu sama dengan orang beribadah yang baik selama 83 tahun. Itu pengertinya di Allah, karena umum awak singkit. Tapi banyak orang menyunyikan itu Pak. Iya kan?
Ada berapa banyak orang dan namun iktikaf di masjid puasa ke terakhir. Nah, kan? Nah, jadi orangnya disuruh iktikaf oleh Nabi itu. Karena malam itu pasti turun karena ayatnya sudah ada. Ada aja orang yang pilih apa? Ini malam nggak mau main ada turun nulis. Ini malam ngaji. Jadi 10 hari terakhir sebenarnya kaum muslimin kita banyak beriktikaf di masjid di bulan Ramadan. Jadi kalau nabi itu anak sawanta itu samoja orang 80 tahun umurnya beramal baik. Awak ini itu pak serupa dia udah 83 tahun. Nilai ibadah sejak beliau balik. Ya kan, ketika beliau kembali itu kembali ke kampus pada sejak balik baru dihukum berdosa mengerjakan nomor tapi palo mengerjakan baik. Anak 43 kurang 5 balik. Banyak. Iya kan? Apakah beliau sudah taat semenjak itu seperti sekarang? Bapak lagi taat dia boleh-boleh. Namun kini kuat tahu dia boleh-boleh tu. Kemarin kuat, suruh boleh tak? Apa amun sah pak? Ya. Nah, kita manusia biasa ini yang taat semenjak umur 15 tahun berjemaah saja pak. Mana ada orang kalau saja pak 3 tahun tu apa ya? Nah, tapi kalau dapat kita malam qadar, nilai ibadah kita yang sebentar itu sama dengan orang berusia 83 tahun beramal baik dado bado berdosa. Itu penggantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, jadi kalau kita ulang kembali mengenang-kenang mengenang diri ambo, juga itu Pak. Ibu awak untuk yang lain-lain itu yang kedua, yang pertama untuk beribadah. Jadi sangat rugi besar orang yang tidak beribadah dalam hidup ini. Sangat rugi dalam beribadah. Itulah yang disebut khusrin. Orang rugi. Yang tidak rugi itu siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh. Iman lain bisa dilihat. Enggak pak, sama jo listrik gua. Listrik pak nggak bisa dilihat. Kalau ikut pak, ikut bola lampu bang gue duit dia ada les. Dari malam barangkali harus listrik terputus. Walaupun bola aku habis diganti dia duitnya. Tidak, karena listrik tidak mengalir. Suara bangun keterangan kedua alat ini dialiri listrik tenaga kedua. Jadi listrik tidak kelihatan walaupun dia dalam kabel listrik kedua lain coba nanti pakai arus nanti pakai tidak pakai arus dicari aja mantu tu sama saja pak. Dan bilang piresek lagi tangan dan pakai arus. Kalau tingginya tegalnya nyoba gimana pak? Kalau di bawah dari itu laki iman seperti itu. Iman itu tidak kelihatan. Tandanya orang beriman bagaimana? Dia beramal sah. Dia beriman pak. Ini tidak jago 99 kok. Ayah ko subuh ko 9 tu indah lo basuh muka ko merokok. Ini kan kalau itu saya air udah namanya dia malam kemarin. Atau baik kopi saya rokok. Segala fasilitas yang dipakai itu Allah yang punya. Kita pergunakan seenaknya, maka nanti akan ditanya oleh Allah. Umur yang aku berikan kemana engkau pergunakan? Sehat yang aku berikan untuk apa kesehatanmu? Kamu kaya raya, kaya itu untuk siapa? Jadi
ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, itu sudah diberitahu oleh Allah. Dan anehnya manusia apa Pak? Kutiko anu kaditiukan ke dalam tubuh manusia aku mengaku Tuhan. Setelah dia lahir di dunia, banyak yang engkar kepada Allah. Kutiko malaikat maut tiba, nyo minta diundurkan. Nanti lah tiba di akhirat, nyo tundukan kepalanya. Nah, sadonya doa. Seluruh roh ini Pak, itu kan milik Allah dan tidak boleh kita menyelidiki. Yas'alunaka 'anir ruh, kullir ruh min amri rabbi. Jika ada orang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang roh, roh itu urusan Allah. Jangan ditanya, karena dia gaib. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika roh-roh itu akan ditiupkan ke dalam tubuh, ketika tubuh telah ada di dalam rahim ibu, itu ditanya dulu. Atau Al-Quran menerangkan, alastu birabbikum. Itu bunyi pertanyaan, apakah kalian roh-roh ini mengakui bahwa saya ini Tuhanmu? Secara kolektif kecil orang ini bahasanya jamak, seluruh roh itu menjawab qalu. Kalau membaca hadis Nabi Pak, dek Nabi seorang mengecek qala, ikut seluruhnya mengecek qalu, berkata seluruh roh itu bala syahidna. Yo ya Allah, kami menjadi saksi, kami kepatuh kai kau ya Allah. Asadonya itu Pak, dia Biden, presiden Amerika, dia Firaun, dia Namrud, dia Rizkawardi, dia Pak Sadonya. Sarantak jawaban awak qalu bala syahidna. Atau mengkotangi awak saragam kutiko lain itu Pak. Orang Belanda, orang Jepang, orang Indonesia, kutikonya lain itu, dan tanginya itu melina aku ini. Aduh, dah ada Pak. Satunya orang Barat, orang Masa juga, kutiko lain itu, tangannya tak kapak, kakinya mengerantang kate, tanginya seragam. Ya. Ya anak orang Ranggona situ ya. Kenapa? Seragam tangisnya. Dia sama menerima janji dan sama-sama mengucapkan akan patuh kepada Allah. Jadi tangan tak kapak tak buka, mata menangi, suara keluar. Apakah janji ini akan terpegang sampai nanti mati lagi? Katanya tuh banyak manusia mengingkari janji. Nah, hanya beriai duit Allah, ada menjadi pejabat, ada nang kayoga lah. Karena jualnya tak betul terus, dia Allah kayo. Ya kan? Pas baiko mati, dek segalanya tidak dijalankan perintah Allah, tentu malaikat datang tidak mengucapkan salam. Satunya ada dalam Quran Pak, tidak bisa kita bantah. Malaikat mendatangi orang mati, malaikatnya itu ya namanya Israel. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Sampaikanlah ya Muhammad bahwa kami wakilkan untuk mencabut angok itu kepada malaikat maut Israel. Ya kan? Kalau inyo datang ke orang dan ninda ado menjalankan perintah Allah, datangnya wan nazi'ati gharqa. Surah An-Nazi'at, demi malaikat yang datang dengan kasar. Jadi orang hendak menjalankan perintah Allah, malaikat itu datang dengan kasar. Bagaimana kasarnya? Walau tara idziz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Orang-orang zalim didatangi oleh malaikat maut, rohnya akan disabut,
dipukulkannya tangannya kepada tubuh orang tadi. Akhriju anfusakum, keluar namu engkau hari gini jo pasu tu, ya kan? Kemudian bapak-bapak contohnya dibuat gambarnya orang dimasukkan KW baduri ke dalam paliwa lasut atau di lo keluar ni apa itu al-yawma tujzauna adzabal huni, pada hari ini engkau dibalasi dengan azab yang hina. Kenapa? Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, karena engkau mengatakan perkataan yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, engkau sombong dengan peraturan kami. Apa tuh kurang mati mode itu tuh mati ketakutan. Asabalun itu terjadi mengejek kepada Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya doa ya itu. Kok ditunda kematian Allah ya Allah. Dia jangan camik menjadi mereka datang kasar. Kemenangan dia. Wa aku minas salihin fa saddaqa wa aku minas Ambo menyelesaikan dan selama ya Allah. Kini sadar ambo wali alam jangan mati dulu. Saya akan bersedekah. Kasadonya ada tonggo kamu sedekah ada indah sekitar banyak. Wa aku minas salihin, aku akan beramal saleh. Jawab Allah, wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau dari bahasa Indonesia aja kita terjemahkan itu rancak bunyi. Tidak bisa ditunda ajal kalau datang ke Allah. Saya tahu apa yang kamu kerjakan. Nah, kalau dipindah ke bahasa ditukar redaksinya sekitar di Jawa. Kembalian uang sehat balik. Nah jadi yang mati hari ini sudah kabulkan permintaan maaf. Pi parangnya lamuang tu biko kamu balik kini mati jelah aja. Tujuh wallahu khabirum bima. Balik jadi manusia itu begitu Pak. Kalau piango dulu kepatuh ke Allah, lah hidup di dunia engkar ke Allah, lah kemati kepatuhan yang Allah lihat. Kalau di akhirat nanti kamarnya orang nantaka kepalanya di dunia itu. Tapi ketika di akhirat nanti, ya kan, di dalam surah Sajadah rasanya bunyi ayat itu. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Sekiranya engkau lihat orang-orang yang berdosa itu di sisi Allah nanti tertunduk kepala mereka, lesu wajah mereka, itu saja. Nah, kemudian mereka minta, Rabbana lakami liyek ini ya Allah. Dulu kami tidak percaya, dulu ini percaya kami ya Allah. Lakami liyek ya Allah. Wasami'na lakami dengar ya Allah. Farji'na balian kami kesuaian ya Allah. Kurang soalnya tuan, kurang masonya. Balian kami kesuaian ya Allah. Mengapa amat nak masalah kami yakini ya Allah. Kami yakini Engkau lagi ya Allah. Fazuqu azaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun kijab. Tadi lagi Al-Mu'min 60, 70, 80, 90. Antah barat parih dan Nabi dan antah sambar dan Nabi dan tawara iya dan Nabi untuk mandi. Ya kan? Tapi tak manfaat untuk beribadah geden doh. Rasakanlah sekarang azab yang sah. Inilah bahayanya kalau tak sadar kita bahwa hidup ini bukan untuk bersenang-senang tapi untuk beribadah. Kalau orang menilai bahasa membaca salam malaikat itu datang. Al-Quran dia ngecek wa in tatawaffal malaikatu thayyibin, malaikatnya tadi yo. Ketika orang baik-baik didatangi oleh malaikat, yaquluna. Mau pernah menanyakan ke Buya, mau Pak? Buya itu ulama besar
sekolah dulu di Mubalikin Padang Panjang, beliau tentara tu sekantu yang baru 3 tahun. Beliau ke pensiun, nomor pindah dari pabrik, nama beliau Buya Haji Sayyidi Kata. Tentara Pak, kapten ulama bang koya kuluna tu ya bang kondak kala rupanya di samping malaikat maut nangka macam ini bapak aduh kawan lain malaikat rahmat namanya. Malaikat rahmat tu lanan mengecek dulu kau orang nangka mati bayi kok sabalun malaikat maut mencabut atau mangkoya kuluna yang akan tahu salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Saudaraku, jangan cemas, selamat untukmu, kamu setelah mati ini masuk surga. Kira-kira cameh orang tua tu gak ada arti, gak ada sabot dia tahu bodoh mati dia tahu karena tampaknya sudah kosaru sanggup. Malaikat itu bagaimana datangnya itu? Dalam surah An-Nazi'at tadi, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang datang dengan lemah lembut. Malaikat Israel itu datang ke orang baik lemah lembut, ke orang jahat dengan kasar. Anda bisa cie orang melawan mereka. Guru silik, tukang sihir, dukun, dari sana terhenti kepandaiannya orang malaikat maut sudah datang. Sianu berhasil dari tidak jadi cuma tiba guru silik nanti yang bertambah malaikat maut itu larinya. Karena kekuasaan yang diberikan oleh malaikat, oleh Allah kepada malaikat itu mengambil tenaga kita. Semuanya kita bisa bergerak di dunia ini karena ada tenaga. Mengulang kaji malam seketik tadi Pak. Sedangkan bibi awak tidak bertenaga kemati itu Pak. Bibi Pak, yang bisa rongga mulut jolidah atau mengkau kalimat yang kita baca tadi, la ilaha illallah. Itu tak satu bibi itu Pak. La ilaha. Biarlah lunak. Rongga mulut dan lidah. Kalaulah kalimat terakhir itu yang disuruh Allah, Allahu Akbar, itu pakai bibir itu. Tak bisa enggak? Tak bisa tak pakai bibir Pak. Aku itu disuruh berapa payah cuma berarti. Ya kan? Sedangkan bibir kau tak mengerti. Huruf Allahu Akbar itu ada baca. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bapak-bapak tidak do kita nelumpuh sadonya kuat termasuk ambu baso itu kita untuk beribadah kita tambah taruh ibadah dan wajib selesai dan sunat kita tambah. Mudah-mudahan timbangan pahala nanti balik ke sebab tidak ada orang yang gembira Pak kalau timbang itu balik ke kita sampai sebab narako tentangnya. Walaupun orang mukmin Pak, orang mukmin itu kan kedibangkit dari narko oleh mati dosa itu. Masuk narko itu tidak lantai. Ibu-ibu bapak dia lantai yang masuk narko walaupun keluar. Tidak. Mana lantai yang minta Allah langsung saya masuk surga apa Pak? InsyaAllah. Lantai yang masuk narko. Dan kita juga tidak tahu kan kapan kita akan meninggal. Ya kan? Aku juga kadang-kadang Pak menyalankan adek awak. Kau bertangka kemenakan jo anak pisang juga kau. Ayahnya meninggal, ayahnya pengeluh. Ya kan? Ayah cik kemenakan kau boleh pengeluh pucuk mah. Pucuk adek harus berkubur ke tanah kami. Adanya mati mananya, ya kan? Tak perlu itu dipetangkan itu.
Allah tak mau tahu apa hulu dan tu indahnya tu Pak. Tak perlu dia Allah nak sembahyangnya kerati je tu dari Allah. Tak perlu dia Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Iya kan? Katanya bertangka Pak di buku main tu. Kita karek main. Mama bilang ayah dia tinggal aja. Itu masih ada orang seperti itu sekarang. Karena apa? Karena tidak menyadari. Yang penting tidak dimaka bakubur mati kan. Tapi persiapan untuk dibawa ke kubur. Atau ya udah apa? Kok tidak semayang, tidak puasa, Allah kalian. Cuma kok layu elok juga nasib deh. Kau mati dengan kubur aja di tanah awak di buku saji dia terang aja jadi orang bang. Kadang itu yang tak mau saji. Kalau kita terang orang. Sakit. Jadi tidak dipilih di mana ke kubur. Kalau ada kita di rantau, malah itu kena. Kalau sedang di Padang, ayah meninggal ayah. Itu kami di komplek itu Pak lah membeli tanah kuburan. Kok sedang di kampung? Ya di Kupang dari kuburan. Kok sedang jauh? Ya sedang kuburan. Ada orang kamu kau dapat mati di Makkah. Abu Lahab di Makkah mati Makkah. Ya kan? Saudara kau. Jadi mati dalam beruntung husnul khatimah. Tidak ada. Mudah-mudahan kita selalu diingatkan oleh Allah, minta tolong ke Allah. Jika serupa doa beliau tadi, Allahumma inna zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Perbaiki amal kami ya Allah. Tolong kami selalu ingat kepada Engkau dan mensyukuri Engkau ya Allah. Perbaikilah amal kami ya Allah. Wa husni ibadati. Itulah Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa bertemu pagi ini kembali. Maaf banyak-banyak atas kesalahan yang tidak dapat. Sebenarnya karena kita manusia ini memang khati'in, tetap bersalah. Hamba minta maaf Bapak Ibu, salah ke Allah, seluruhnya itu minta ampun ke Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kawa dan menjadikan anak cucu yang saleh dan salehah. Amin amin amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.